Bismillahirrahmanirrahim. Hak-hak istri atas suami, ya. Hak-hak istri atas suami. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya untuk melakukan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama adalah mempergaulinya dengan baik dan patut. Ma'ruf tadi. Ma'ruf itu baik, ya. Mempergaulinya dengan ma'ruf berdasarkan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Maka seorang suami harus memberinya makan apabila dia makan, memberinya pakaian apabila dia berpakaian, mendidiknya apabila dia khawatir istrinya akan berbuat durhaka, ya, dengan didikan yang diperintahkan Allah, ya. Jadi suami itu punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya, ya, dengan didikan yang telah diberikan Allah kepada kaum wanita, ya. Seperti itu. Caranya adalah dengan memberikan nasihat tanpa harus mencela, mencaci, dan menjelek-jelekkan, ya. Jadi memberikan pelajaran, pengajaran, ya, bimbingan itu tanpa harus mencela, menjelek-jelekkan, mencaci maki. Ya seperti kita lah, kalau kita salah dicela, dicaci maki, dijelek-jelekkan kan tidak enak toh, ya. Kita senang kalau kita salah diingatkan dengan cara yang baik, yang lembut, ya, yang ma'ruf begitu, ya. Nah, sama kita perlakukan orang lain juga begitu, apalagi ini istri kita, ya, seperti itu. Kalau kemudian istrinya menjadi patuh, maka sudah cukup sampai di sini. Tadi istrinya keliru, kemudian diingatkan, diajarin, kemudian dia menyadari sudah patuh, maka cukup. Tetapi kalau tidak, maka si istri perlu dibiarkan sendirian di tempat tidurnya. Maksudnya pisahkan tempat tidurnya, tapi masih di rumah, ya. Ini tahapan-tahapan, ya. Ini contohnya kalau misalkan istri yang keliru membangkang dinasihati, tapi sik ngeyel, pisahkan tempat tidurnya. Ya. Dari bojone beneran tambah soro, ya. Jadi dipisahkan tempat tidurnya itu biar dia merasakan ya, hukumannya tadi itu, ya. Begitu, ya. Kalau kemudian istrinya patuh, maka sudah cukup sampai di situ, ya. Tapi jika ternyata masih juga durhaka, maka istri kalau dalam Islam, ya, dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, boleh dipukul suami pada selain muka dengan pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Jadi dalam Islam itu, dalam ayat Al-Quran boleh. Istri misalkan melanggar, diingatkan dengan cara yang baik. Kok masih ndak pisahkan tempat tidurnya. Kok masih gak kapok, misalkan begitu, ya. Boleh diberi peringatan dengan pukulan, tapi tidak boleh wajah. Dan pukulan itu tidak boleh sampai menyakitkan, berdarah, bengkak, dan sebagainya, ya. Seperti itu. Tidak sampai mengalirkan darah, tidak sampai menimbulkan luka atau mencederai anggota badan, atau membuatnya tidak bisa melakukan fungsinya. Dijotos sampai tengklek begitu tidak boleh, ya. Ini ayat loh, ya. KDRT, ya, bahaya sekarang kena KDRT, ya. Ayatnya begitu. Wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nususnya, ya, durhaka, membangkang kepada suaminya itu, ya, maka nasihatilah mereka, ya. Nasihatilah mereka, ya, dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Kalau dinasihati masih tidak mempan, tadi pisahkan tempat tidurnya, ya. Begitu. Kemudian kalau masih tidak mempan, wadribuhun, pukullah mereka, ya. Tapi saya tidak menganjurkan pukul loh, Pak, ya. Ini ayat maksudnya, ya. Mbok dikandani Pak Fajar boleh KDRT, ya. Enggak, ya. Jangan. Itu pukulan itu terakhir nanti, ya. Kalau dinasihati tidak mempan, ya. Itu pun tidak boleh sampai menampar wajah, tidak boleh sampai membekas, tidak boleh berluka, tidak boleh berdarah, tidak boleh menyakitkan, ya. Seperti itu. Tapi kalau bisa jangan sampai mukul, ya. Jangan sampai mukul, ya. Kasihan.
Kemudian apabila mereka mentaati kalian, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi kalau mereka itu sudah mentaati, ya, nerima dia keliru, dia salah, mau dinasihati, ya sudah, jangan cari-cari kesalahan-kesalahannya yang lainnya, cari-cari jalan untuk menyusahkan dia, jangan. Ya. Nah, itu biasanya berangkat dari hati, ya. Kalau hatinya sudah benci, tidak seneng, ya, meskipun nanti sih tidak terima, dicari lagi, itu tidak boleh, ya. Jadi tadi kita ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hendaklah kita ini jangan melupakan keutamaan di antara kalian, ya. Saya begitu, kalau misalkan ada masalah dengan istri misalkan, ya, saya ingat keutamaannya. Dia yang mengandung anak saya, dia yang menyusukan, dia yang melahirkan anak saya, yang membesarkan dan sebagainya. Sehingga kalau ada perselisihan, ada permasalahan ngalah. Kadang-kadang ngalah, kadang-kadang menangi diri Mas Agus, ya. Kadang-kadang laki-laki kan egois biasanya, Pak, ya. Nah, jadi kita seperti itu. Tapi kalau kita ingat kebaikan orang, ya, maka kita akan bisa menutupi, ya, mungkin kekeliruannya tadi. Begitu. Ya. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi kepada seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau soal hak istri yang menjadi kewajibannya. Maka beliau menjawab, antut imaha idza ta'imta, hendaklah kamu beri makan istrimu kalau kamu makan. Wa taksuha in taksaik, dan berikanlah pakaian jika kamu berpakaian, ya. Dan janganlah kamu pukul dia pada bagian wajahnya. Jangan engkau jelek-jelekkan, jangan engkau tinggalkan dia sendirian kecuali masih di dalam satu rumah, ya. Jadi tidak boleh wanita, misalkan kita marah, ya, bertengkar begitu, ya, kemudian istrinya ditinggalkan sendirian di terminal, misalkan di stadion, tidak boleh, ya. Ditinggalkan di dalam rumah tidak apa-apa, ya. Kuarepmu. Ya, jadi saking jengkelnya kemudian istrinya dibawa ditinggal di stadion, itu tidak bagus, ya. Jadi suami yang baik itu, ya, tadi haknya beri makan kalau kamu makan, beri pakaian kalau kamu berpakaian, jangan pukul dia pada bagian wajah, tidak boleh, ya. Kemudian jangan kamu jelek-jelekkan, kamu caci, jangan kamu tinggal dia sendirian kecuali di dalam rumah, ya. Nah, di dalam rumah kan masih aman, ya. Mau kudanan, kepanasan, kanginan kan aman. Lah kalau ditinggal di terminal, di stadion, ya, diculik nanti gimana, ya. Jadi ya pandai-pandailah kita menjaga diri kita, ya, untuk untuk memenuhi hak-hak istri kita atau pasangan kita, ya, seperti itu. Kemudian dikatakan apa? Ala wa haqquhunna alaikum antusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ingat bahwa hak mereka, haknya para istri ini atas kalian para suami adalah hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal memberi pakaian dan makan, ya. Jadi disuruh memberikan pakaian, ya, dan makan. Penting ini, ya. Kalau tidak ada pakaian gimana nanti? Nah, itu kewajiban ayah, kewajiban suami kepada istri, memberikan pakaian. Makan juga begitu, ya. Seperti itu, ya. Bahkan sebenarnya itu, ya, istri itu tinggal makan. Suami yang menyiapkan makannya itu, masak, belonjo dan lain sebagainya. Kan tidak ada keharusan istri yang harus makan. Cuma karena kebiasaan di kita, orang Indonesia, orang Jawa, biasa kalau perempuan belanja, masak, engkau bapaknya tinggal makan, ya. Karena bapak harus bekerja, ya, biasanya begitu. Tapi sebenarnya istri itu adalah punya hak untuk diberi pakaian dan diberi makan. Makan tuh makan siap makan, maksudnya, ya, seperti itu. Tapi sudah pun tidak apa-apa, sudah kebiasaan gitu, bagus, itu amal soleh, amal jariah jenengan, ya, pada suami-suami. Jangan dirubah, ya, begitu. Kemudian janganlah seorang mukmin memarahi istrinya, ya. Jadi kata Nabi, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya akhar, ya.
janganlah seorang mukmin, seorang laki-laki mukmin memarahi istrinya. Apabila dia benci salah satu perangainya, maka dia akan rela, ridho dengan perangainya yang lainnya, ya. Jadi istri itu ada kebaikan, ada keburukannya juga, Pak. Ya. Jadi kalau kita tidak senang sama satu perangainya, dia pasti ada yang lainnya yang lebih yang kita suka, ya. Maka tidak boleh kita memarahi istrinya dalam artian dia ini berlebih-lebihan dalam marahnya, atau istrinya mungkin tidak bersalah kemudian dimarahi, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian hendaklah suami mengajar dan mendidik istrinya mengenai hal-hal penting dalam urusan agamanya. Apabila memang si istri belum mengetahui hal tersebut, ya, wudu, sholat, puasa Ramadan, ya, dan sebagainya itu, atau setidaknya mengizinkan kepada istrinya untuk menghadiri majelis-majelis taklim untuk belajar atau mengaji, ya. Kebetulan suaminya kan harus mengajari istrinya, mungkin tidak bisa karena waktu atau memang tidak bisa, maka biarkan istri belajar mungkin bersama wanita-wanita muslimah yang lain, menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Sebab kebutuhannya untuk meluruskan agamanya dan mensucikan jiwanya tidak kalah pentingnya daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman yang wajib diberikan oleh suami kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu. Berarti seorang suami harus menjaga diri dan keluarganya, istri dan anak-anaknya dari api neraka. Caranya bagaimana? Mengajarkan ilmu kepada mereka, sehingga mereka kenal perintah dan larangan Allah, ya. Jadi harus diajari, ya. Ini perintah Allah yang harus ditunaikan, sholat, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat dan lain sebagainya, ya. Yang tidak boleh misalkan, ya, dijelaskan tidak boleh syirik, tidak boleh ghibah, tidak boleh macam-macam, ya. Nah, begitu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabat, ingat, berikan nasihat kepada wanita dengan kebaikan, sebab mereka itu ibarat para tawanan di sisi kalian, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi para suami disuruh ingat, berikan nasihat kepada wanita, kepada istri dengan kebaikan, dengan cara yang baik, karena mereka itu ibaratnya tawanan di sisi kalian, ya. Dia kan tidak bisa kemana-mana kalau kita tidak mengizinkan, ya. Nah, seperti itu. Maka harus kita berbuat baik dan